Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah HP legend dari Nokia. Tapi ini adalah versi yang diperbarui biar nggak jadul-jadul amat. Dan perkenalkan, ini adalah Nokia 2720 Flip Reborn. Dan kalau kalian lihat boxnya ini udah kusam, warnanya, segelnya juga udah kebuka. Karena saya beli HP ini bekas dengan harga Rp800.000. Harga barunya saya cek di beberapa marketplace, harganya itu sekitar Rp2,7 juta. Untuk sebuah HP fitur phone, bukan smartphone ya. Menurut saya harganya lumayan mahal. Tapi kenapa saya beli? Karena menurut saya menarik untuk kita bisa nostalgia di HP retro atau HP 90-an yang dulu anak 90-an itu menyebutnya dengan polyphonic. Dan Nokia 2720 Flip ini keluar pada tahun 2019. Dan fun fact, ini keluar berbarengan dengan Samsung dan juga Motorola yang juga mengeluarkan HP Flip juga. Mungkin kenapa dibuat berbarengan karena Nokia pengen mengikuti hype-nya inovasi dari Samsung dan juga Motorola. Untuk spesifikasinya ada di box bagian belakang ini. Jadi untuk dimensi layarnya, layar utamanya 2,8 inch, layar depannya 1,3 inch. Terus dia juga support Google Assistant dan juga Emergency Assistance button. Dan buat kalian yang mungkin kangen feel-nya ngetik di tombol HP Nokia atau HP polyphonic dulu, mungkin Nokia 2720 ini bisa menjadi ya alat untuk nostalgia yang cukup menarik. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita bahas ya. Dan sebenarnya ini saya beli bekas, cuman biar kalau misalkan kalian beli baru setidaknya kalian tahulah kira-kira yang didapatkan apa aja. Yang pertama ada HP-nya sendiri yang warnanya itu kalau mati seperti ini ya, kayak istilahnya itu elegan banget karena kayak nggak ada frame-nya. Jadi di sini ada layar yang 1,3 inch tadi. Kalau nyala bakalan kelihatan frame-nya lumayan tebel banget. Terus di dalam paket pembeliannya juga ada earphone, dan earphone-nya ini bisa digunakan untuk FM radio kalau dicolokkan, karena dia akan berfungsi sebagai antena. Nah, kalau kalian lihat colokannya dia kaki 3 karena sejauh yang saya tahu ya, cuman correct me if I'm wrong, karena untuk Nokia Indonesia tidak memasukkan HP fitur phone 2720 Flip Reborn ini secara resmi ke Indonesia. Terus juga ada quick guide-nya seperti ini. Kalau untuk chargernya sayangnya meskipun udah versi Reborn ya, tapi dia pakai micro USB. Seharusnya kalau Reborn mungkin menurut saya bakalan lebih bagus lagi kalau misalkan pakai Type C biar lebih universal. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita bahas Nokia 2720 Flip ini. Kalau secara desain menurut saya pribadi sebenarnya mirip dengan Nokia 2720 versi terdahulunya. Cuman yang menarik saya lihat di websitenya Nokia, desain ini memenangkan IF Award 2020 dengan kategori The World Renowned Design Prize. Jadi kategorinya itu kategori desain yang didaur ulang gitu ya. Ada ya ternyata kategori seperti itu. Dan di sebelah kanannya ini ada tombol volume up and down. Di bagian bawahnya ada input charger dengan micro USB. Di sebelah kiri ada audio jack dan juga tombol lock dan off. Terus di belakangnya ada LED flash, ada mic dan juga kamera 2 megapiksel. Nah, ini udah mulai kelihatan ya untuk layar depannya 1,3 inch yang kecil banget. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba nyalakan Nokia 2720. Nah, itu ya. Powered by KaiOS. Nah, KaiOS ini memang biasanya adalah operating system yang digunakan di HP fitur phone. HP-HP yang nggak memerlukan chipset yang tinggi tapi udah cukup digunakan untuk WhatsApp, terus Google Maps, terus Facebook, terus YouTube, dan juga ada beberapa gamesnya juga. Wih, di intronya ya. Intro suaranya sih diperbarui. Kalau dulu seingat saya suaranya nggak seperti itu. Jadi ini lebih nggak polyphonic. Kalau dulu itu cuman kayak lebih ting 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 ding 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 gitu ya. Kalau ini udah ada kayak semacam, gampangnya ini versi remixnya gitulah ya. Cuman yang hilang menurut saya adalah intronya ketika ada tangan bersalaman tuh. Kalau kalian dulu pengguna Nokia pasti nggak asing dengan intro Nokia yang tangannya salaman, yaitu intro legend banget sih menurut saya. Oke, jadi sekarang mungkin langsung aja kita coba lihat untuk layarnya ini. Dia pakai panel TFT ya. Dan kenapa tadi saya bilang harga 2,7 juta menurut saya mahal, karena layarnya ya ini ya, layarnya pakai TFT dengan 256.000 warna. Nah, di depannya juga menggunakan layar TFT juga. Bayangkan kalau misalkan AMOLED, terus di sini AMOLED, harganya 2 juta sih menurut saya masih cukup oke gitu.
Tapi kalau TFT, kalau kalian lihat dari sebelah sini, bawah atas itu ada screen bleeding, ada perubahan warna. Nah kalau kita lihat ya beberapa menunya ada YouTube, Maps, terus ada Game Snake, ada WhatsApp, Facebook, kamera, galeri. Jadi ini HP Polyphonic yang dipercanggih lagi gitu. Dan saya lupa tadi ya, untuk baterainya itu Nokia mengklaim bisa bertahan sampai 28 hari. Jadi enaknya atau keuntungannya pakai KaiOS dengan HP seperti sekecil ini ya, walaupun di kapasitas baterainya itu nggak terlalu besar, tapi dia bisa bertahan sampai 28 hari. Untuk kapasitas baterainya sendiri dia 1500 mAh. Sebenarnya nggak terlalu besar, cuman karena itu tadi ya fiturnya itu nggak secanggih HP smartphone, jadi baterainya bisa lebih awet. Dan untuk memasukkan SIM cardnya ada di sini ya, jadi dia dual SIM. Terus di sini ada micro SD card-nya kalau misalkan kalian pengen tambah, karena untuk memori internalnya aja dia cuman 512 MB. Oke, jadi sekarang mungkin kita coba untuk YouTubean dulu lah ya. Kita coba YouTubean di layar sekecil ini 2,8 inch dengan resolusi 240x320 pixel. Screen rasionya 4:3 dengan 143 dpi, itu feel-nya seperti apa sih? Kita coba langsung video yang ini. Kalau misalkan saya gerakan gini aja ya, kalian nggak bisa lihat ya screen bleeding, cuman kalau pas posisinya ya masih enak aja untuk dilihat. Dan dia juga ada pointernya ya, jadi kalau misalkan ini saya gerak-gerakan, sebentar kok nge-lag, nah tuh ya bisa digerakkan kan. Dan ini saya pakai wifi, jadi dia sebentar ya, ini volumenya terlalu kenceng. Nah seperti ini, jadi kalau misalkan kita nonton YouTube ya kualitasnya kira-kira seperti ini ya di layar TFT tuh ya. Jadi rasionya 4:3, ini pun nggak bisa di zoom lagi karena dia nggak touchscreen. Coba misalkan kalau saya tap 2 kali tas nggak bisa ngezoom juga ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita nonton YouTube seperti ini nih. Nah kalau orang yang nggak tahu dikiranya ngapain ini HP jadul kok dimiringkan ya, karena dia kalau misalkan kita masuk ke mode full screen dia langsung auto landscape seperti ini. Jadi kalau misalkan ini saya back ya, nah kita mau browsing lagi. Nah ini kalau misalkan nggak landscape bisa sih ya, cuman ya jadi lebih kecil lagi gitu. Kalau saya sih jujur nggak nyaman YouTubean di layar yang sekecil ini. Cuman kalau misalkan digunakan untuk nonton yang hanya untuk berita gitu ya, bukan film dimana kita harus bisa menikmati gambarnya, menurut saya sih nggak masalah. Dan untuk audionya lumayan kenceng, dia mentoknya ada di 15. Nah seperti ini. Untuk speakernya ada di bagian belakang sini ya. Nah sini. Oke, lumayan juga, suaranya lumayan kenceng. Dan saya penasaran dengan kameranya. Sekarang kita coba lihat untuk kameranya yang hanya 2 megapiksel. Harganya 2 juta. Paling nggak menurut saya 12 megapiksel lah ya. Biar bisa setidaknya ada HP fitur phone tuh kan ya. Kalau 2 megapiksel kualitasnya ya seperti ini kira-kira ya. Kalau misalkan saya ambil tangan saya aja deh seperti ini ya. Kalau menurut saya sih kayak jatuhnya kayak kamera webcam ya. Dan dia nggak ada kamera selfie-nya juga. Jadi kalau misalkan kita mau selfie ya agak ribet seperti ini ya. Mungkin seharusnya ditambahin inovasi, kalau misalkan mau selfie di sini bisa jadi untuk preview kita selfie gitu kan. Itu menurut saya reborn yang lebih menarik gitu. Kalau kayak gini menurut saya jatuhnya malah kayak cuman gimmick gitu. Cuman ya kalau misalkan buat mungkin maaf orang-orang yang hidupnya punya idealis yang minimalis atau orang-orang tua yang memang terbiasa dengan HP Polyphonic seperti ini. Karena ya ketika saya tunjukkan kepada ibu saya kemarin, dia langsung tertarik. Karena dia nggak terlalu bisa dengan HP smartphone yang sekarang yang pakai touchscreen. Kalau misalkan ngetik di keyboard ya ada tactile-nya seperti ini, beliaunya lebih bisa daripada menggunakan HP yang smartphone. Cuman kalau saya pribadi ya, walaupun dulu saya sempat pegang HP seperti ini, kalau saya gunakan untuk WhatsApp itu kayak ya aneh gitu. Nah ini tadi saya coba untuk ngetik ya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin gak pernah pegang HP seperti ini dulu, ngetiknya itu seperti ini loh. Nah ya, jadi kalau misalkan jadi aduh gimana jelasinnya ya. Kalau dulu saya bisa cepet karena udah terbiasa gitu. Cuman kalau sekarang karena terbiasanya pakai HP yang touchscreen ya, jadi agak lambat. Dulu cepet.
Dulu aja saya HP Nokia yang kendi ya, aduh serinya berapa ya, yang keyboardnya muter tuh, itu saya bisa hafal. Ini butuh penyesuaian lagi sih ya, tapi nggak terlalu lama penyesuaiannya karena dulu saya sempat pegang HP yang keyboardnya seperti ini. Cuman buat kalian mungkin anak-anak yang baru milenial atau setelah milenial yang nggak terbiasa pakai HP seperti ini ya, menurut saya ya bakalan ribet juga. Nah jadi kalau misalkan kita mau WhatsAppan ya, dia tuh nggak touchscreen. Jadi kalau misalkan mau baca yang bawah kita harus scroll dulu, capek gitu. Harusnya Nokia juga ngeluarin juga yang seperti ini tapi dia juga touchscreen gitu, biar lebih memudahkan gitu. Terus coba kita lihat untuk beberapa aplikasi lain. Di sini ada store ya dengan logonya K, berarti ini KaiOS Store-nya atau istilahnya kalau di Android itu Google Play Store, kalau di iOS ya Play Store. Nah di sini ada beberapa game ya, ada Avenger, ada Fruits Image Quiz, kalkulator. Nah ini adalah game-game ringan. Jadi kalau kalian mau Bang kok nggak dites Genshin Impact? Ya karena KaiOS-nya nggak support Genshin Impact. Nggak ada Genshin Impact-nya ya. Dia Instagram aja nggak ada ya. Kalau misalkan mungkin ditambahin Instagram atau Twitter atau MiChat gak tuh. Pokoknya sosial media lain selain Facebook dan WhatsApp mungkin bisa menjadi lebih menarik karena bisa lebih banyak lagi segmen penggunanya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga hands on sekaligus nostalgia HP fitur phone dari Nokia Flip. Dan menurut saya kalau digunakan di 2021 ya, buat saya pribadi kalau untuk HP yang primary atau HP yang daily digunakan, kalau buat saya nggak cocok sih ya. Tapi kalau digunakan untuk HP secondary atau HP yang ketiga, HP yang ya buat ala-ala mungkin untuk, karena dia baterainya panjang banget ya, bisa 28 hari. Kalau HP-HP sekarang walaupun mungkin kapasitas baterainya bisa sampai 10.000 mAh, paling mentok juga ya 3-4 hari lah, tapi ini bisa 28 hari. Jadi kalau kalian pengen punya HP secondary yang baterainya awet banget dan digunakan untuk keperluan urgent aja, contohnya seperti WhatsApp, terus Facebook, dan hanya untuk call, SMS yang nggak terlalu smartphone ya, seperti bisa main game Genshin Impact dan berbagai hal, menurut saya Nokia ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Dan mungkin buat orang yang zaman dulu, maksudnya orang zaman dulu itu orang yang maaf ya, yang udah tua, yang mungkin nggak terbiasa pakai HP smartphone sekarang seperti contohnya ibu saya, itu juga bisa pakai HP fitur phone seperti ini. Dan yang sekarang itu menunya gede-gede, jadi kalau kalian lihat ya, gede-gede banget. Dulu nggak segede-gede ini, cuman ini kalau misalkan mau di tampilan tunggal ya seperti ini, itu bisa jadi lebih gede banget. Dan kita bisa rubah tampilan daftar juga, jadi ini seperti tadi, atau tampilan kisi, ini bakalan kotak-kotak seperti ini. Kalau ini mungkin kalau untuk orang-orang tua kurang besar ya, tapi kalau yang lebih besar lagi, nah ini ya. Tadi ada Twitter juga sepertinya saya lihat. Nggak ada ternyata, tapi ada browsernya juga dan dia juga support untuk WiFi. Jadi kalau kalian lihat di situ ada logo WiFi dan juga dual SIM. WiFi-nya pakai WiFi 4. Oke, kesimpulannya buat kalian yang pengen mungkin hidup minimalis, simple, nggak mau terganggu dengan sosial media yang sekarang makin toksik, makin anarki, bukan makin anarki ya, makin hedon gitu ya, dimana kita lihat sosial media itu isinya pamer mungkin dan kalian merasa terganggu karena kalian mungkin belum ada titik tersebut. Jadi mungkin HP ini bisa menjadi ya biar tidak terlalu bisa melihat sosial medianya orang lain yang mungkin bisa bikin hati kita sakit gitu ya. Dan pokoknya intinya buat orang-orang yang suka hidup simple ya, daripada kalian hapus Instagram kalian, hapus sosial media kalian, mending pakai ini aja. Cuman yang kekurangannya menurut saya adalah harganya ya, 2,7 juta untuk sebuah HP fitur phone. Menurut saya mahal. Ini aja saya dapat second 800.000, menurut saya juga enggak terlalu mahal kalau 800.000. Karena dia udah punya branding nama Nokia dengan intronya yang ding 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 seperti itu tadi. Atau mungkin kalau kalian punya pengalaman menggunakan HP Nokia, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi kita bisa nostalgia bareng. Apakah dulu kalian punya HP flip seperti ini? Tapi bagus ya kalau misalkan dibuat telepon tuh. Kayak kesannya langsung jadi anak 90-an gitu. Jadi buat orang-orang yang suka koleksi mobil 90-an mungkin bisa juga koleksi HP tahun 90-an. Tapi ini 2019 keluarnya. Desainnya 90-an cuman di reborn gitu ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.